Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua para pendengar dan teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini saya tidak akan panjang lebar. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Ahmad Lutfi Kolbi, semester 6 dari Sekolah Tinggi Islam Sunia Selo, atau lebih enaknya bisa dipanggil dengan STIS Gerobokan, yang mana dalam video kali ini saya akan menjalankan tugas yang telah diamanatkan oleh beliau dosen pengampu saya dalam mata pelajaran TIK, yang mana dalam tugas kali ini saya akan membuat suatu narasi ataupun ajakan yang mana poinnya itu akan mengajak kita dalam hal kebaikan. Oke. Dari sini banyak sekali suatu kebaikan-kebaikan yang ada dalam sekitar kita. Semisal kita bukan hanya sebatas mengartikan bahwasanya kebaikan itu sesuatu yang nantinya dipuji oleh orang yang melihat hal itu. Bukan. Hal kecil, misal ketika kita melihat ada batu kecil, walaupun hanya kecil batunya di tengah jalan, nanti ketika ada yang lewat akan terkena oleh batu itu, akhirnya jatuh. Nah, hanya dengan kita menyingkirkan batu tersebut, yang mana sebetulnya juga secara umum tidak apa-apa, tapi untuk menjaga orang lain agar tidak terjatuh, karena kita tahu di situ tadi ada batunya. Kalau orang lewat, entah misal anak kecil atau orang tua lewat terus kena batu tadi, akhirnya jatuh. Nah, batu itu kita singkirkan. Ini suatu kebaikan yang sangat besar, walaupun orang lain tidak ada yang tahu. Di samping itu banyak sekali, misal dengan kita tidak terlalu berlebihan lah dalam mengajak kebaikan. Contoh, berpakaian rapi, berpenampilan rapi, itu termasuk juga ajakan yang baik. Kenapa? Ketika seorang yang terdidik mau berpakaian rapi, itu menunjukkan bahwa pribadi muslim itu benar-benar menarik ketika kita selalu berpakaian rapi. Tapi jangan terus diartikan kalau kita harus berpakaian yang mahal, sebab yang dinilai itu kerapian, bukan dari seberapa mahal barang yang kita pakai. Itu yang kedua. Namun yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita memakai sesuatu, memakai perhiasan untuk wanita, memakai pakaian, terutama pakaian-pakaian yang baru, di situ jangan sampai ada rasa sombong. Nah, kalau ada rasa sombongnya, ya juga percuma.
Nah, ini yang sering terjadi, sering kita rasakan. Yang ketiga, terakhir, teruslah mengajak untuk kebaikan walaupun kita belum mampu untuk menjalankan kebaikan tersebut. Misal, kita tahu teman kita tidur, sudah masuk waktu sholat, kita bangunkan teman kita ini, gitu. Kita tidak menjalankan sholatnya karena kita memang sudah sholat, tapi dari apa yang dilakukan temanmu, yaitu sholat tadi, kita juga mendapat pahalanya karena kita membangunkan tidurnya untuk melakukan sholat. Apalagi untuk mengaji, belajar, dan lain sebagainya, itu sangat perlu diperhatikan, terutama untuk teman-teman mahasiswa yang lain yang mana notabene itu mereka sudah dewasa. Karena rasa perhatian kita kepada adik-adik kita, entah itu di sekolahan, entah itu di rumah, entah itu di madrasah diniyah, dimanapun kita berada, rasa perhatian kita terhadap mereka itu sangat diperlukan. Apa poinnya dari pesan saya terakhir? Yaitu kita harus saling perhatian. Karena seorang untuk mencetak generasi itu kan memang tidak mudah, ya kan? Dari kecil harus sering kita latih. Ada satu cerita ulama itu dari mulai kecil balita dididik oleh ayahnya untuk walaupun dia belum bisa baca, belum bisa tapi dididik oleh ayahnya kalau malam dikasih mainan. Alasannya apa? Supaya ia tidak tidur di waktu malam. Yang mana nanti ketika dia sudah beranjak dewasa, sudah terbiasa untuk tidak tidur di malam hari, akhirnya setiap malam dia belajar. Terus saking asyiknya sampai lupa untuk tidur. Nah, itu termasuk contoh, bukan seperti sekarang ketika tahu anaknya rewel atau adik kita rewel diberi HP, ya. Terus yang penting mereka ndak rewel, yang penting mereka ndak nangis. Tapi perlu diketahui bahwasanya rasa ketidaktegaan kita melihat mereka menangis karena entah sesuatu apa, gitu. Kemudian kita kasih hiburan yang paling simpel untuk sekarang kan HP. Dari sini nanti akan timbul benih-benih kemalasan yang cukup besar tanpa ada awasan atau perhatian dari orang tua dari lingkungan sekitar. Yang mana ketika mereka seharusnya sudah di taraf-taraf belajar, satu, dia akan sangat malas untuk belajar. Bahkan disuruh berangkat sekolah pun dia ogah-ogahan. Itu termasuk tadi faktor kebiasaan yang ada. Maka dari itu biasakanlah satu saja kebaikan walaupun kecil. Seperti wudu itu ada yang wajib kita kerjakan, ada yang sunnah. Nah, belajarlah menjalankan satu kesunahan saja. Yang penting itu bisa terus-menerus dilakukan. Itu jauh lebih baik daripada menjalankan banyak sekali hal-hal yang sunnah, misal, namun tidak ada
usaha untuk terus-menerus melakukannya. Itu saya kira cukup apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin ada kata-kata yang kurang enak didengar, atau bahkan ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.